Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Orde Baru. Kami beranggotakan 5 orang, yaitu Agna Zaki Aryadinata, Andi Adma Syamulia, Muhammad Yanwar Fatur Razak, Muhammad Fair Barki Araska, dan Putra Hernanda Kurniawan. Sebelumnya, pada bab pendahuluan, kami akan menjelaskan apa itu hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Orde Baru merupakan salah satu masa di mana kejayaan era pemerintahan Presiden Soeharto dalam memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan Orde Lama, yaitu masa pemerintahan Insinyur Soekarno. Orde Baru merupakan sebuah sebutan yang diberikan kepada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang kedua atau rezim Soeharto. B. Latar belakang Orde Baru. Masa pemerintahan Orde Baru dimulai pada tahun 1967. Presiden Soekarno secara resmi menyerahkan mandatnya kepada Jenderal Soeharto melalui Supersemar, Surat Perintah 11 Maret. Latar belakang dikeluarkannya Supersemar adalah akibat peristiwa Gerakan 30 September 1965 Gestok atau 30 SPKI, yaitu aksi kudeta PKI Partai Komunis Indonesia yang menculik dan membunuh beberapa perwira TNI Angkatan Darat dan beberapa orang penting lainnya. Kejadian ini memicu kekacauan negara, pembantaian anggota PKI terjadi di mana-mana, dan keamanan negara menjadi tidak terkendali. Rakyat Indonesia melakukan demo besar-besaran yang menuntut pembubaran PKI dan pengadilan bagi tokoh-tokoh PKI. C. Sejarah Orde Baru. Stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi selama era Orde Baru mendorong lembaga kemigrasian di Indonesia untuk semakin berkembang dan profesional dalam melayani masyarakat. Pada era ini terjadi beberapa kali perubahan organisasi kabinet dan pembagian tugas departemen yang pada gilirannya membawa perubahan terhadap organisasi jajaran imigrasi. Pada tanggal 3 November 1966 ditetapkan kebijakan tentang struktur organisasi dan pembagian tugas departemen yang mengubah kelembagaan Direktorat Imigrasi sebagai salah satu pelaksanaan utama Departemen Kehakiman menjadi Direktorat Jenderal Imigrasi yang dipimpin oleh Direktur Jenderal Imigrasi. Perubahan ini pun berlanjut dengan pembangunan sarana fisik di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang luas, pembangunan gedung kantor, rumah dinas, pos imigrasi maupun asrama tahanan dijalankan tahun demi tahun. D. Tokoh yang berjasa. 1. Sudarsono Hadisaputro. Profesor Ir Sudarsono Hadisaputro adalah Menteri Pertanian pada Kabinet Pembangunan 3 pada pemerintahan Presiden Soeharto. Sebelumnya, ia adalah guru besar di Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang dikukuhkan pada tahun 1970. Sudarsono lahir pada tahun 1921 di Surakarta, Jawa Tengah. Beliau diangkat menjadi Menteri Pertanian oleh Presiden Soeharto pada tahun 1978 dan menjabat sampai tahun 1983. Beliau mendirikan Koperasi Unit Desa dan Badan Usaha Unit Desa pada awal tahun 1980-an, yang walaupun kecil tetapi berpengaruh pada awal masa Orde Baru. Karena keahlian dan tingkat pendidikan para pemimpinnya, ia juga seorang guru di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dia meninggal di Jakarta karena kanker pada tahun 1989. Ia juga salah satu pendiri Bimas dan Inmas yang mengajarkan petani dan intensifikasi massal agar hasilnya produktif. Sebagai karyanya, Indonesia menerima bintang FAO dalam swasembada pangan pada tahun 1984 di Roma. 2. Thoib Hadiwijaya.
lahir pada 12 Mei 1919 dan wafat tanggal 12 Desember tahun 2002, adalah Menteri Pertanian dalam Kabinet Pembangunan 1 dan Kabinet Pembangunan 2 dengan masa bakti mulai tahun 1968 hingga tahun 1978. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Perkebunan pada tahun 1967 hingga tahun 1968 dan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 1962 hingga 1964. Selain itu, ia juga pernah menjabat Duta Besar Indonesia untuk Luxembourg pada tahun 1965 hingga tahun 1966. 3. Syarwan Hamid, lahir pada 10 November 1943 dan wafat tanggal 25 Maret 2021, adalah salah satu tokoh militer dan politik Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Reformasi Pembangunan dan sebelumnya menjadi Wakil Ketua MPR hasil pemilu 1997. Ia juga dikenal sebagai tokoh Gerakan Pelajar Islam Indonesia atau PII semasa mudanya dulu. Runtuhnya Orde Baru. Runtuhnya Orde Baru yang ditandai dengan demonstrasi masif demonstration yang dilakukan oleh mahasiswa menandai dibukanya keran kebebasan untuk di seluruh aspek kehidupan. Keran kebebasan politik merupakan dampak yang paling nampak jelas terlihat. Pengalihan sistem sentralisasi menjadi desentralisasi serta maraknya partai politik yang dibarengi dengan tumbuh kembangnya calon wakil dan atau pemimpin rakyat hasil proses oportunitis merupakan akibat reformasi demokrasi yang menaruh harapan hoping bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimensi demokratisasi yang berjalan pasca reformasi di Indonesia antara lain bertambahnya jumlah partai politik, berubahnya sistem pengisian pejabat publik, dan bertambahnya daerah otonom. Sejak berlakunya UU 032 tahun 2004 tentang otonomi daerah, jumlah daerah otonom di Indonesia baik provinsi maupun kabupaten atau kota bertambah signifikan. Sampai akhir bulan Oktober tahun 2009, jumlah daerah otonom sebanyak 524 daerah otonom terdiri dari 33 daerah provinsi, 398 daerah kabupaten, dan 93 daerah kota. Daerah otonom atau otonomi daerah adalah proses pelimpahan wewenang perencanaan, pengambilan keputusan atau pemerintahan dari pemerintah pusat kepada organisasi unit-unit pelaksana daerah, kepada organisasi semi-otonom dan parastatal ataupun kepada pemerintah daerah atau organisasi non-pemerintah. Pelanggaran HAM dan masa Orde Baru. 1. Kasus penembakan misterius Petrus 1982 sampai 1985. Penghalang paksa aktivis 1997 sampai 1998 dan kasus kerusuhan Mei 1998. Kasus Petrus menjadi salah tindakan pelanggaran HAM era Orde Baru yang banyak pula mendapat atensi di masa itu. 2. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan. Kekerasan yang dialami oleh kaum perempuan yang sering dianggap lemah pada zaman-zaman sebelumnya atau disebut dengan patriarki. Patriarki yang sudah ada pada zaman dulu dari zaman kerajaan sampai pada zaman sekarang. Mungkin masih ada beberapa daerah yang menganggap perempuan itu harus di rumah dan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang layak, padahal banyak kaum perempuan yang dapat lebih baik dari laki-laki. 3. Etnis Tionghoa diburu habis-habisan karena dianggap mereka merupakan sebuah anggota dari PKI. Pada saat itu, orang Cina yang memiliki toko-toko dijarah habis-habisan oleh kaum pribumi karena pada saat itu ekonomi negara Indonesia yang tidak stabil
dan banyak korban jiwa yang jatuh pada saat itu. Tidak hanya dijarah, bahkan rumah mereka, mobil, dan alat-alat lainnya dibakar. Dan juga kaum perempuan sampai diperkosa dengan keji oleh kaum pribumi. Sudah sangat jelas itu merupakan pelanggaran HAM yang tidak boleh lepas begitu saja. Namun banyak dari pelaku tersebut malah berkeliaran dan tidak merasakan sebuah jeruji besi. 4. Hilang aktivitas menuntut untuk Indonesia menjadi negara yang demokrasi dan tidak dipimpin oleh pemerintah yang otoriter. Tentu saja sudah tahu tokoh-tokoh yang hilang pada saat ingin memperjuangkan demokrasi adalah salah satunya Wiji Tukul yang mengkritik pemerintah melalui puisi-puisinya. Wiji Tukul yang mungkin sudah tahu diburu oleh pemerintah sempat kabur untuk menyembunyikan identitasnya. Selain itu adalah Munir yang ingin membongkar sebuah pelanggaran HAM yang ada di Indonesia pada zaman Orde Baru. Sayangnya ia malah diracun dalam pesawat pada tahun 2004. 5. Tanjung Priok 1984 sampai 1987. Dalam peristiwa Tanjung Priok 1984 sampai 1987, Soeharto dianggap menggunakan Kopkamtib sebagai instrumen penting mendukung dalam melindungi kebijakan politiknya. Selain itu, Soeharto juga selaku Panglima tertinggi telah mengeluarkan sikap, pernyataan, dan kebijakan yang bersifat reseptif untuk mengeliminasi berbagai respon masyarakat terhadap kebijakan asas tunggal Pancasila yang dikeluarkan Orde Baru. Dalam menangani persoalan ini, Soeharto dinilai kontras kerap membuat pernyataan dan kebijakan yang memperbolehkan kekerasan dalam mengendalikan respon rakyat atas kebijakan penguasaan pada saat itu. Di antaranya di depan rapat pimpin Rapim ABRI di Riau tanggal 27 Maret tahun 1980, Soeharto sebagai presiden menanggung jawab keseluruhan kegiatan Kopkamtib. Disebut mewajibkan ABRI mengambil tindakan reseptif untuk menghadapi kelompok-kelompok Islam yang dianggap sebagai golongan ekstrim yang harus dicegah dan dituntas seperti penanganan G30 SPKI. Kesimpulan, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, sehingga sifatnya universal. HAM pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Orde Baru merupakan salah satu masa di mana kejayaan era pemerintah Presiden Soeharto dan memimpin negara Indonesia dengan cara menggantikan Orde Lama, yaitu pemerintah. Soekarno. Orde Baru merupakan sebuah sebutan yang diberi kepada masa pemerintah Presiden Republik Indonesia yang kedua atau rezim Soeharto. Terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.